Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Iqbal yang dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesempatan, kesehatan dan mungkin hidayahnya oleh Allah sehingga bisa hadir untuk melaksanakan sholat isya dan tarawih secara berjamaah di masjid yang insya Allah berbarakah ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan pada beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya juga umatnya. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan. Semoga apa-apa yang sudah kita laksanakan selama ini, siam kita, sholat kita, tadarus kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan keimanan kita lebih bertambah dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Tarawih pun bosen dereng niki Bu, Bapak. Pun jenuh dereng? Insyaallah mboten nggih. Tetap semangat melaksanakan sholat tarawih, tetap semangat melaksanakan sunnah-sunnah yang ada di bulan suci Ramadan, tetap semangat untuk tetap menjalankan ibadah puasa ini sampai akhir nanti. Dan semoga semua yang hadir di majelis ini diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan semua apa-apa yang ada di dalam Ramadan ini, baik itu fardunya, sunahnya, kita bisa melaksanakan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin tak kasih semangat biar tarawihnya bisa sampai akhir nggih. Ada beberapa keutamaan di dalam melaksanakan sholat tarawih, yang mana sholat tarawih ini adalah sebuah ibadah yang hanya dilaksanakan di bulan suci Ramadan dan di luar Ramadan tidak ada. Dan juga ibadah ini mungkin sangat antusias untuk seorang muslim, baik bapak-bapak, ibu-ibu maupun saudara-saudara ataupun adik-adik yang masih kecil, biasanya diajak semuanya ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Apalagi pada saat awal-awal tarawih, biasanya masjid sudah penuh semuanya sampai kemudian softnya tidak muat di dalam sampai keluar-keluar. Itu yang terjadi di Indonesia, khususnya di Yogyakarta ini. Ketika awal-awal sholat tarawih biasanya semuanya full masjid-masjid maupun musala-musala yang ada. Ada beberapa keutamaan dalam sholat tarawih ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Yang artinya barang siapa ibadah di bulan Ramadan seraya beriman dan juga ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis ini para ulama sepakat bahwa qoma ramadhana, kata qoma ramadhana di sini adalah maknanya salat tarawih. Secara tegas hadis ini memotivasi untuk kita semua bahwa melaksanakan salat tarawih boleh dikatakan sebagai ibadah yang eksklusif yang hanya ada di bulan suci Ramadan. Dan barang siapa yang mau melaksanakannya dengan imanan wa ihtisaban,
dengan keimanan dan juga dengan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lampau. Lalu dosa apa saja yang akan diampuni oleh Allah? Apakah dosa kecil kita ataukah dosa yang besar yang akan diampuni oleh Allah? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Menurut beliau Imam Ar-Rahmain berpendapat bahwa yang diampuni dosanya di sini adalah dosa-dosa kecil kita. Kemudian untuk dosa-dosa yang besar, menurut beliau bisa diampuni hanya dengan cara bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Lain lagi dengan pendapatnya Imam Ibnul Munzir yang beliau memaparkan bahwa dosa yang dihapus adalah seluruhnya, bisa dosa kecil maupun dosa besar. Kenapa seperti itu? Karena di dalam lafadz ma yang ada dalam hadis tadi, di dalam gramatika bahasa Arab atau ilmu nahwu memiliki arti umum. Artinya kalau umum bisa itu dosa besar maupun itu dosa kecil. Ya, apapun itu, yang jelas ketika kita mau melaksanakan sholat tarawih ini dengan sungguh-sungguh, dengan iman dan juga dengan ikhlas, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Namun demikian, terkadang ya namanya iman, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang tambah, terkadang juga berkurang. Ketika kita mau melihat keimanan kita sebenarnya gampang. Kalau kita kemudian rajin ibadahnya kepada Allah, mungkin lebih rajin daripada bulan-bulan selain Ramadan, berarti itu tandanya keimanan kita bertambah. Namun ketika ibadah kita kemudian mulai ngelokro, mulai tidak semangat dan sebagainya, kemudian berkurang dari awal sampai tengah-tengah ini mulai berkurang, itu tandanya keimanan kita pun semakin berkurang. Itulah manusia. Begitu juga dengan sholat tarawih ini. Yang namanya sholat tarawih di awal-awal mesti penuh. Akan tapi ketika bertambah hari pertengahan semakin berkurang, semakin maju softnya, bukan maju atau kalau maju ke belakang berarti penuh. Kalau maju ke depan berarti softnya semakin berkurang. Dan mungkin dengan berbagai macam alasan kenapa kok tidak mau melaksanakan sholat tarawih di masjid. Entah itu karena sudah mau mempersiapkan lebaran, mempersiapkan mau mudik, mempersiapkan buat kue dan sebagainya yang ibu-ibu mungkin dan sebagainya. Nah, inilah yang harus kita hindari. Maknanya kita harus konsisten dengan ibadah sholat tarawih kita, harus istiqomah melaksanakan dari awal sampai akhir. Karena Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain, dalam salah satu potongan hadisnya Rasulullah SAW bersabda, Innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifu husibalahu qiyamu lailatin. Yang artinya sesungguhnya seseorang laki-laki yang melaksanakan sholat bersama imam berjamaah sampai selesai maka baginya dihitung pahala beribadah satu malam penuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini juga menjelaskan bahwa orang yang melaksanakan sholat berjamaah dan tidak bubar sampai kemudian berakhir, artinya mengikuti alurnya dari awal sampai akhir, mengikuti bacaan zikirnya, doanya dan sebagainya sampai akhir sampai imam selesai, maka itu akan dihitung oleh Allah sebagai ibadah kita selama semalam penuh. Kalau kita hubungkan dengan sholat tarawih ini, kalau kita mau melaksanakan sholat tarawih, berarti Allah juga akan menghitung kita beribadah semalam penuh. Walaupun kalau kita sholat tarawih itu hanya beberapa menit, mungkin setengah jam lah maksimal ya, maksimal setengah jam. Tapi setelah itu Allah masih menghitung kita sebagai seorang hamba yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu ibadah wajib maupun sunnahnya. Itulah keutamaan yang kedua apabila kita mau melaksanakan sholat tarawih di masjid, yang artinya dengan berjamaah bersama imam dan juga selesai sampai zikir dan juga doanya. Jika kita konsisten lagi, kemudian sampai akhir menjelang Ramadan, apalagi di akhir-akhir Ramadan, di malam 10 akhir Ramadan, itu terdapat fadilah yang sangat besar, yakni kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, di mana malam ini adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ketika kita beribadah pada malam itu, maka dihitung oleh Allah sebagai ibadah selama 1000 bulan, mungkin melebihi usia kita saat itu. Jadi ini keutamaan yang ketiga. Jika kita konsisten mau melaksanakan ibadah salat tarawih ini sampai akhir Ramadan nanti,
maka kemungkinan besar kita pun akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan itulah yang sangat kita harapkan, kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Gampang saja untuk mendapatkannya. Asal ibadah terus sampai akhir Ramadan, insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jangan sampai bolong-bolong, insya Allah. Apalagi kita jaga yang 10 malam terakhir nanti. Jangan sampai 10 malam terakhir nanti malah semangat kita malah tambah kendor, kemudian tidak beribadah, tidak sholat tarawih, tidak sholat lail dan sebagainya. Maka ini yang akan disayangkan, karena yang namanya Ramadan bukan mungkin hari ini ataupun tahun ini kita menangi Ramadan, belum tentu besok tahun depan bertemu lagi dengan yang namanya Ramadan. Mumpung usia masih dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin sehingga kita bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah, itulah ketiga keutamaan dari salat tarawih. Mari kita jaga semuanya agar kita juga bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan itu. Yang pertama adalah apa tadi? Kita akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu, dan yang kedua, kita akan dihitung oleh Allah sebagai beribadah satu malam penuh, dan yang ketiga, kita juga kemungkinan besar akan dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesempatan juga kesehatan sehingga bisa melaksanakan sholat tarawih ini sampai akhir nanti. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.